sekarang coba kita lihat pendidikan kita lihat kurikulum kita bandingkan kurikulum 2010 dengan kurikulum 2022. Kok ternyata sama, ya, tidak ada yang banyak berubah, padahal sudah 10 tahun lebih sejak 2010. Sudah ada revolusi industri 4.0, sekarang sudah mengarah pada society 5.0. Kok kurikulumnya masih sama? Gimana ini? Halo, selamat sore, Pak Densus Juwandono di sini. Selamat sesat ke channel saya. Namun saya berjanji, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Topik saya pada sore kali ini adalah bagaimana kita menyongsong Society 5.0. Tentunya dikaitkan dengan dunia pendidikan. Intinya adalah bagaimana dunia pendidikan harus bersiap menghadapi Society 5.0. Nah, pada tahun 2020 yang lalu, World Economic Forum merumuskan 7 hal yang harus ada di dunia pendidikan yang membuat mahasiswa kita atau siswa kita siap untuk menyongsong Society 5.0. Tapi tentunya sebelum Society 5.0, mereka harus masuk ke dunia revolusi industri 4.0, ya. Jadi sebelum 5 itu harus ada 4, ya. Sebelum masuk ke dunia yang namanya Society 5.0, mereka harus menyiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Ya, saya kira masuk akal ya, bagaimana mungkin kita bisa menguasai yang versi 5 kalau yang versi 4-nya belum dikuasai benar. Ya, di dunia pendidikan sekarang orang ramai memperbincangkan Society 5.0, di mana-mana Society 5.0. Tapi sebenarnya sebelum ke sana, kita harus mempersiapkan anak didik kita untuk masuk atau menguasai revolusi industri 4.0 yang versi 4 dulu, ya. Nah, ada 7 kecakapan, ada 7 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam meramu kurikulum untuk pendidikan di masa depan, terutama untuk menyongsong masyarakat 5.0 dan yang lebih dekat lagi adalah revolusi industri 4.0. Nah, yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Kita perlu membuat anak didik kita menjadi lebih inovatif, lebih bisa punya semangat untuk berinovasi, menemukan sesuatu yang baru, dan kreatif. Di sini mencakup 2 hal, yaitu problem solving skills, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan berpikir analitis. Yang problem solving skill ini sudah saya dengar beberapa kali sangat dihargai oleh dunia usaha dan dunia industri. Mereka sangat suka kalau ada mahasiswa magang atau lulusan yang punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, mereka juga terkesan akan lulusan yang punya kemampuan untuk berpikir secara analitis. Jadi sekarang sudah bukan lagi zamannya menghafalkan dari textbook. Kalau untuk menghafalkan, nggak perlu lagi karena sudah ada Google. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, tinggal di Google aja, langsung ketahuan di situ definisinya apa, pengertiannya apa, selesai. Nggak perlu susah-susah dihafalkan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana berpikir analitis, bagaimana menganalisis data, bagaimana menganalisis situasi, bagaimana menganalisis kompleksnya permasalahan. Ya. Jadi itulah yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, kalau perlu ya sejak mereka masih muda, sejak mereka masih di SD, SMP. Kalau sudah di mahasiswa, ya namanya juga mahasiswa, sudah dewasa awal, jadi kemampuannya mungkin tidak bisa dibentuk seluas kalau mereka masih lebih muda. Oke. Yang kedua adalah kecakapan teknologi digital. Sekarang semua orang pada ramai membicarakan literasi digital di mana-mana. Ya memang tidak salah, karena dunia kita ini sebagian besar sudah digital. Kita pesan makanan, pesan taksi, sekarang nggak ada yang namanya taksi, pesan ojek online, pesan barang, itu semuanya memakai teknologi digital. Jadi kecakapan teknologi digital pada umumnya adalah bagaimana kita menghadapi dunia ini, bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini dengan menggunakan piranti digital. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita secara sopan, secara benar dan baik dengan menggunakan teknologi digital. Ya. Nah, di sini kemampuan yang
didengungkan adalah kemampuan programming, memprogramkan sesuatu di dunia digital. Dan yang kedua adalah melek digital. Ya. Tentunya rekan-rekan tahu bahwa sekarang ini beberapa kurikulum memasukkan pembelajaran coding. Ya. Karena itu memang dipandang penting. Di dunia digital, orang tidak lagi mengkonsumsi, tapi mereka juga bisa memproduksi, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan coding. Nah, di sini sampai di sini mungkin barangkali rekan-rekan dari humaniora mungkin agak merasa tersisih ya. Waduh, kalau coding itu kami rasanya bukan mainan kami gitu ya. Ya tentunya rekan-rekan dari humaniora, saya sendiri juga termasuk dari bidang itu, di bidang pendidikan bahasa, masih punya peran di dalam revolusi industri 4.0, apalagi juga nanti sudah bicara tentang masyarakat 5.0. Karena di situ masih sangat memerlukan sentuhan manusiawi. Dan disinilah rekan-rekan humaniora bisa berperan banyak, bagaimana menciptakan manusia-manusia muda yang bukan hanya pintar menganalisis, bukan hanya kreatif, tapi juga punya kepribadian yang baik, punya pengelolaan mental yang baik. Nah, itu akan saya singgung nanti pada poin selanjutnya. Ya, yang ketiga adalah kecakapan interpersonal. Nah, ini di bidang di mana rekan-rekan dari ilmu humaniora bisa berperan banyak. Ya. Kecakapan interpersonal di sini yang dianggap penting adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi itu gampang mengucapkannya, sulit melakukannya. Ya. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang lain, mengemukakan buah pikiran kita, menerima apa yang dia ungkapkan, dan sampai pada satu titik temu. Nah, itu tidak mudah, itu memerlukan kecakapan komunikasi yang baik. Termasuk juga kecakapan mendengarkan tentunya. Banyak orang kepinginnya ngomong, kepinginnya didengarkan, tapi ogah mendengarkan. Nah, itu tentunya bukan satu bibit komunikasi yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, yang ini juga sangat dihargai di dunia industri sana, adalah kepemimpinan. Bagaimana kita bisa membentuk karakter-karakter pemimpin. Orang yang tidak hanya mengikut, tapi bisa menciptakan satu situasi di mana dia bisa mengajak orang lain untuk sampai pada satu tujuan tertentu, sampai pada satu misi tertentu. Nah, ini namanya kepemimpinan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kendali diri. Ini luar biasa pentingnya. Seseorang yang sangat cerdas, kalau tidak punya kendali diri, ya percuma. Dia akan dianggap sebagai orang yang jenius tapi freak. Ya, freak itu artinya ya, kalau sudah marah, kalau sudah panik, kalau sudah merasa kecewa atau gagal, ya dia akan ya macam-macam tingkahnya, bisa uring-uringan, bisa marah-marah, tidak jelas, bisa membentak-bentak karena dia tidak punya kendali diri. Nah, rekan-rekan dari humaniora bisa membentuk karakter orang yang bukan cuma pintar, tapi juga bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan emosinya. Ya, bagaimana seseorang bisa memimpin orang lain kalau memimpin dirinya sendiri saja tidak bisa, ya kan? Ini adalah inti dari pengendalian diri. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang personalized learning. Artinya belajar yang tidak lagi dituntun oleh kurikulum yang sangat kaku itu, ya, tapi sekarang belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri, kemampuan untuk maju. Dalam bahasa Inggris namanya PACE. Ya. PACE itu artinya kemampuan untuk maju dari satu materi ke materi yang lainnya. Ini berbeda dari antara satu orang dengan orang lainnya. Orang yang berbakat matematika mungkin menguasai rumus dan menerapkannya dalam hitungan jam. Tapi orang yang tidak berbakat matematika mungkin memerlukan 1 minggu, 2 minggu baru bisa menguasai benar dan menerapkannya. Nah, dalam personalized learning itu kurikulumnya harus diramus demikian rupa sehingga murid atau anak didik bisa melanjutkan sesuai dengan minatnya dan sesuai dengan pace mereka, sesuai dengan pace belajar mereka. Yang sekarang kan tidak seperti itu. Ya, misalnya satu SKS itu 50 menit, ada 16 kali pertemuan dalam satu semester. Kalau satu mahasiswa dianggap gagal setelah pertemuan ke-16, ujiannya tetap memperoleh nilai
50, ya dia dianggap tidak lulus, selesai. Padahal mungkin kalau dia diberi waktu lebih lama, dia bisa menguasai keterampilan itu. Ya, kalau dia lebih tekun, dia pasti akan bisa menguasai keterampilan itu. Tapi kan sekarang kurikulum yang sekarang sangat kaku. Ya, pokoknya 16 kali pertemuan tidak berhasil, ya sudah ditinggal, berarti kamu gagal. Ya. Ini bukan personalized learning. Di dalam kurikulum masa depan itu akan bagus kalau kurikulum itu bisa memuat personalized learning. Mahasiswa bisa atau siswa bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan minatnya dan sesuai dengan apa yang dia bisa capai pada kurun waktu tertentu yang tidak senantiasa harus sama dengan teman-temannya. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran inklusif dan terjangkau. Ini artinya pembelajaran yang bisa diperoleh atau dilakukan di mana saja dan terjangkau oleh banyak kalangan. Jadi bukan cuma siswa di satu sekolah, tapi pembelajaran itu bisa menjangkau lebih banyak anak, lebih banyak murid. Ya, kalau dulu murid perlu ilmu, maka dia akan pergi ke sekolah, ke kampus, kemudian mendengarkan dosennya berceramah, membaca buku di perpustakaan dan sebagainya. Pokoknya harus datang ke kampus. Tapi pembelajaran yang inklusif dan terjangkau itu sudah lain. Mereka bisa mengakses pembelajarannya dari rumahnya, dari kafe kalau mau, atau dari tempat kerjanya kalau mau. Ya. Jadi di masa depan pembelajaran harus dibuat seluas ini. Pembelajaran harus dibuat inklusif dan terjangkau dari mana saja. Oke. Nah, berikutnya adalah apa yang dinamakan sebagai problem-based learning. Artinya pembelajaran yang berdasar pada satu masalah. Kalau kita lihat keluar kampus atau keluar dinding sekolah, tentunya banyak sekali permasalahan di situ. Itu bisa menjadi satu titik tolak pembelajaran. Jadi siswa atau mahasiswa diminta untuk peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya, kemudian melakukan satu simulasi di mana mereka menawarkan satu solusi tertentu. Ini ada kaitannya dengan problem-based learning atau kemampuan untuk memecahkan masalah tadi, problem solving skills. Ya. Jadi pembelajaran di masa depan itu harus berpijak pada masalah yang aktual. Dan mahasiswa atau siswa harus diajak untuk memecahkan masalah itu sesuai dengan kapasitasnya dan kompetensinya yang telah mereka dapatkan dari menimba ilmu di bangku sekolah dan di bangku kuliah. Ya. Kemudian juga apa yang dinamakan sebagai collaborative learning itu juga sangat penting. Nah, ini kabar buruk untuk mereka yang introvert, ya. Saya juga introvert, dan makanya saya menyadari sekali bahwa pembelajaran itu tidak bisa kalau hanya dilakukan sendirian. Orang harus belajar dari sesamanya, orang harus belajar dengan berinteraksi dengan sesamanya. Itu namanya belajar kolaborasi, belajar secara bersama untuk memecahkan satu masalah bersama dengan pendekatan yang mereka sepakati bersama. Oke. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah sekarang kalau tadi kan mulai dari kelas ya, kemudian sekarang meluas ke dunia, namanya global citizenship skills, global citizenship skills, ya, kemampuan sebagai warga dunia. Tentunya kita harus mengajak para siswa kita untuk sadar terhadap masalah-masalah kritis yang dihadapi oleh dunia ini. Lingkungan hidup, kemudian ketidaksetaraan sosial di mana-mana, kekurangan sandang pangan di beberapa negara, mungkin juga eksploitasi tenaga kerja, dan sebagainya. Masalah-masalah yang dunia ini sedang pusing memikirkannya. Ya, makanya disebut sebagai global skills. Kemampuan yang setidaknya mereka dibuat sadar bahwa dunia ini sedang menghadapi masalah besar, dan mereka harus dibuat sadar akan masalah itu. Perubahan iklim adalah salah satu contohnya. Nah, sudah 7 hal yang saya ungkapkan yang perlu kita pikirkan, kita tanamkan ke dalam kurikulum pendidikan kita. Sekarang coba kita lihat pendidikan kita lihat kurikulum kita bandingkan kurikulum 2010 dengan kurikulum 2022. Ternyata sama, ya, tidak ada yang banyak berubah, padahal sudah 10 tahun lebih sejak 2010. Sudah ada revolusi industri
4.0, sekarang sudah mengarah pada Society 5.0, kok kurikulumnya masih sama? Gimana ini? Nah, tugas kita sebagai pendidik untuk berpikir merombak kurikulum, demikian sehingga anak didik kita itu siap untuk menghadapi dunia yang juga sedang berubah dengan cepat, dunia revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Semoga tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.